Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin aku Salma dari Fakultas Kedokteran dan Kesehatan ITS, Program Studi Kedokteran. Di sini aku bakal jelasin ke kalian anatomi regio coli atau leher. Nah, kita langsung aja ya mulai. Sebelumnya aku minta maaf karena gambar yang aku input di sini agak nggak HD. Aku ambil dari Netter, mungkin kalau kalian mau lebih jelas bisa langsung buka Netter kalian ya. Oke, jadi pertama-tama di regio coli itu ada beberapa fasia. Nah, dari yang pertama ada fascia cervicalis lamina superficial yang di dalamnya bakal terisi sama musculus sternocleidomastoid yang di bagian anteriornya dan musculus trapezius di posterior. Kemudian ada vagina karotik atau karotic sheath, dan ini kayak biasa ditanyain gitu kalau misalkan ujian. Dan isi dari karotic sheath itu sendiri ada arteri carotis communis di medial, vena jugularis interna di lateral, dan nervus vagus. Kemudian ada fascia cervicalis lamina prevertebra, ini bagian posterior ya, isinya musculus regio coli yang posterior dan ada vertebra juga. Kemudian ada kapsula fibrosa glandula tiroid yang di dalamnya tentu ada glandula tiroid itu sendiri, ada trakea, esofagus, dan ada nervus laryngeus recurrens. Dan yang terakhir ada fascia cervical lamina pretrakea, di dalamnya musculus regio coli yang ada di anterior. Oke. Ya, isi carotic sheath yang tadi udah sempat aku bahas di awal. Nah, di regio coli sendiri itu dibagi jadi dua, ada trigonum anterior dan trigonum posterior. Trigonum anterior dibagi jadi 4 lagi, trigonum submandibula, submental, trigonum karotik, dan trigonum muscularis. Nah, secara umum trigonum anterior ini punya batasan-batasan sendiri. Di anterior dia punya batasan yaitu garis tengah dari regio colinya. Kemudian di posterior ada musculus sternocleidomastoid, dan yang di superior ada os mandibula, lebih tepatnya bagian korpusnya, korpus mandibula. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah trigonum submandibula. Batas superiornya os mandibula. Batas inferior musculus digastricus, venter anterior dan venter posterior. Ini udah aku tandain pakai highlighter kuning. Dan di inferiornya, di lantainya tuh ada musculus milohyoid. Jadi bagiannya yang sini ya teman-teman. Nah, dan isi dari trigonum submandibula itu sendiri adalah kelenjar submandibula, arteri venas facialis, nervus hypoglossus atau cranial nerve nomor 12, dan ada lymph node submandibula. Next, trigonum submentalis. Di batas superiornya adalah os mandibula, batas inferiornya os hyoid, nih. Dan batas lateralnya musculus digastricus venter anterior. Nih, jadi bagian yang sini. Ini trigonum submental, ini trigonum submandibula. Nah, isinya adalah lymph node submentalis. Yang ketiga, trigonum caroticus. Di batas superiornya dia punya musculus digastricus venter posterior. Yang ini ya, teman-teman. Terus di anterior inferior musculus omohyoid. Di posterior musculus sternocleidomastoid. Yang ini. Isinya adalah arteri carotic communis, vena jugularis interna, nervus vagus, yang mana mereka bertiga itu isi dari carotic sheath atau carotic vagina, dan juga ada cranial nerve nomor 12, nervus hypoglossus, dan yang terakhir ansa cervicalis, plexus cervicalis. Yang keempat, trigonum muscularis. Di batas superior dia punya os hyoid, anteriornya musculus sternohyoid, posterior musculus omohyoid venter superior, dan juga di lateralnya musculus sternocleidomastoid. Itu yang di sini. Nah, isi dari trigonum muscularis itu sendiri adalah kelenjar tiroid dan kelenjar paratiroid. Nah, sekarang kita ke trigonum posterior. Batas anterior dari trigonum posterior regio coli adalah musculus sternocleidomastoid di sini. Posteriornya musculus trapezius, superior oleh processus mastoideus di posteriornya.
Jadi bagian posterior dari processus mastoideus dan di inferior adalah os clavicula. Jadi bagiannya di sini. Nah, trigonum anterior sama posteriornya Regio Coli itu dipisahin sama musculus sternocleidomastoid ya, teman-teman. Oke. Terus kita lanjut ke musculus yang ada di Regio Coli. Yang pertama adalah musculus platysma. Dia tuh tipis ya Jadi kalau kita buka kulit di Regio Coli itu langsung ketemu sama satu musculus. Nah, itu muskulusnya tuh namanya platysma, musculus platysma. Dia muskulusnya tipis dan dia tuh kalau ke Regio Fasciae dia lanjutin jadi musculus masseter. Diinervasi oleh cranial nerve nomor 7 atau nervus facialis. Kemudian yang kedua adalah musculus sternocleidomastoid ya, yang dari tadi udah kita bahas juga. Itu inervasinya oleh cranial nerve nomor 11 atau nervus accessorius. Oh ya, buat sternocleidomastoid ini punya dua kaput, yaitu kaput sternal dan kaput clavikular. Yang ketiga adalah musculus trapezius ya, yang belakang ini. Dia juga sama diinervasinya oleh cranial nerve nomor 11, nervus accessorius. Kemudian untuk musculus scaleni, mungkin di next page lebih jelas scaleninya. Nah, ini musculus scaleni itu ada 3 ya. Ada yang bagian posterior itu bagian yang di sini kecil ya. Kemudian ada medius yang di tengah ini, dan di anteriornya tuh yang agak mendatar gini ya. Dia diinervasinya oleh rami ventral C4 sampai C8. Terus ada musculus levator scapula, dia di bagian posterior juga ini ya, lebih posterior dari musculus scaleni yang venter posterior di sini. Dan dia diinervasi oleh rami C3 sampai C4. Kemudian ada musculus longus capitis. Tempatnya ada di sini. Ya. Dia agak profundus sih. Mungkin di next page ada. Nah, ini yang di sini ini. Dia diinervasi oleh rami anterior dari C1 sampai C4. Dan untuk musculus yang terakhir adalah musculus infrahyoid yang ada 4 macam otot atau musculus, yaitu yang pertama musculus sternohyoid, musculus sternothyroid, musculus omohyoid, dan musculus thyrohyoid. Dan keempat-empatnya itu diinervasi oleh plexus cervicalis. Mungkin di sini lebih jelas. Oh, enggak. Sternohyoid itu yang sini ya, ini yang di sini tadi, mungkin di depan lebih kelihatan. Nah, nih sternohyoid yang di sini. Terus sternothyroid itu yang di mana ya? Sternothyroid. Ini bagian agak profundus deh dia. Wait, kita cari nanti lagi ya. Terus yang ketiga adalah musculus omohyoid, itu yang di sebelah lateral dari sternohyoid ya, yang ngarahnya itu ke lateral. Kalau si sternohyoid kan dia agak lurus ya. Yang terakhir ada thyrohyoid yang di sini. Bentar, coba kita cari di meter musculus yang sternothyroid. Nah, yang di sini. Nah, dia agak profundus ya. Ini enggak sih. Mungkin tadi kelihatan cuman enggak ini ya, akunya enggak ngeh. Sternothyroid. Oh, ini ya, nih. Kelihatan ya. Jadi agak profundusnya dari sternohyoid dan omohyoid. Nah, itu dia buat muskulusnya. Ya, ini buat di bagian profundusnya, kayak tadi longus capitis yang ini. Nah, kemudian kita ke vaskularisasinya. Vaskularisasi dari Regio Coli itu merupakan cabang dari arteri subclavia. Yang pertama adalah arteri karotik externa, yang kedua arteri vertebralis, dan yang ketiga truncus thyrocervical. Nah, kalau arteri karotik interna itu dia nggak memberikan cabang ketika masuk ke Regio Coli.
karotik eksterna tuh dia kayak cabangnya banyak. Ada arteri facialis, arteri maxillaris, dan lain sebagainya. Ini ya buat arteri karotik eksternanya yang bentar, dia nyabangnya agak ke atas lagi berarti. Ini masih karotik komunis soalnya. Kemudian arteri vertebralis itu yang di sini. Nih ya. Kemudian truncus tirocervical itu cabang dari arteri subclavia kan. Itu cabang-cabangnya itu yang pertama arteri suprascapula, arteri transversa coli, dan arteri tiroidea inferior. Nah, lanjut ke drainase venanya. Yang pertama dari vena facialis, dia bakal jalan ke vena facialis communis, lalu ke vena jugularis interna. Yang kedua, rami anterior dari vena retromandibularis, jalan ke vena facialis, ini aku belum nambahin. Maksudnya ke vena facialis communis, terus ke vena jugularis interna. Dan yang terakhir dari vena jugularis anterior dan vena jugularis externa ke vena subclavia. Nah, buat inervasinya sendiri itu dari plexus cervicalis yang dibentuk dari C1 sampai C4. Nah, nervus yang dibentuk dari plexus cervicalis itu yang pertama ada nervus occipital minor, yang mana dia bakal menginervasi kulit regiocoli dan scalp posterior dari telinga, posterior dari auris. Terus yang kedua adalah nervus auricula magnus. Itu dia bakal ngeinervasi di kulit daerah parotid, auris, dan mastoid. Yang ketiga, nervus transversus coli. Dia menginervasi bagian lateral dan anterior dari regiocoli. Dan yang terakhir, nervus supraclavicula. Dia menginervasi kulit atas clavicula dan regiodeltoid ke inferior, ke costa 2. Nah itu aja mungkin yang bisa aku share ke kalian, dan materi yang dari tadi aku sampaikan ini aku bersumber dari Netter, Atlas Anatomy, dan Gray's Anatomy ya guys. Ya. Thank you udah nonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.